Oke, halo selamat malam. Sekarang ketemu lagi untuk Laura Ingalls Wilder. Serial Laura Ingalls Wilder yang akan saya bacakan di podcast saya dengan buku yang pertama, yaitu Rumah Kecil di Rimba Besar. Dan asiknya kita sudah sampai di episode yang ke-8, yaitu Pesta Dansa di Rumah Kakek. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu sejak kemarin. Oke, menyenangkan sekali bagian yang ini. Oh iya, buat semuanya adik-adik kalian yang mendengarkan podcast saya, mungkin diajak mama mendengarkan, diajak papa mendengarkan, kalian tahu atau teman-teman kalian tahu bahwa eh, apa yang saya ceritakan ini akan ada di YouTube channel saya dengan nama Ellen Anastasia. Jadi kalian bisa cari, kemudian subscribe, pencet tombol lonceng dan lihat gambar-gambarnya atau mengikuti ceritanya sambil melihat gambarnya. Kemudian jangan lupa like, share, komen, karena berbagi itu menyenangkan. Dan yang senangnya lagi, kalian akan dapat update video terbaru, cerita-cerita terbaru atau ide-ide yang terbaru dari saya. Kemudian juga yang menyenangkan lagi, saya menjadi tambah semangat dengan kalian subscribe untuk menciptakan selalu video-video yang lain. Saya bahkan juga berencana untuk menciptakan video mengajar menggambar. Jadi nanti kalau subscribernya sudah mencapai berapa gitu, mungkin saya akan mulai membuat konten yang berbeda lagi. Oke? Sekarang kita mulai ya episode ke-8, Pesta Dansa di Rumah Kakek. Ini seperti cerita yang sebelumnya, kakeknya Laura, papa atau ayahnya Charles, papanya Laura, itu membuat gula dari pohon maple, tepatnya maple syrup. Dan ceritanya asik sekali yang ada di episode yang ke-7. Kelanjutannya adalah mereka akan mengadakan pesta dansa di rumah kakeknya. Untuk catatan supaya kalian ingat, rumahnya kakeknya Laura itu di hutan rimba yang lebih dalam daripada rumahnya Laura. Jadi bukan di rumah yang besar, yang megah gitu, bukan. Tapi rumah yang sederhana. Di tahun 1870-an. Oke? Seperti apa ceritanya? Ayo ikuti ya. Hari Senin, pagi-pagi sekali. Semua sudah bangun. Mereka harus segera berangkat ke rumah kakek. Pa ingin membantu pekerjaan mengumpulkan getah maple serta merebusnya. Ma ingin membantu nenek dan bibi-bibi membuat hidangan untuk orang-orang yang datang ke pesta. Sarapan, mencuci piring, dan merapikan tempat tidur dilakukan dengan penerangan lampu. Matahari belum terbit. Pa memasukkan biolanya ke dalam kotak dan meletakkannya dengan hati-hati di kereta luncur besar yang telah siap menanti di dekat pintu pagar. Udara dingin dan beku. Cuaca remang-remang. Laura, Mary, Ma, dan Carrie naik ke atas kereta luncur yang beralaskan jerami dan dibungkus dengan berlapis-lapis selimut. Kuda-kuda menggelengkan kepala, menghentak-hentakkan kaki, sehingga giring-giring kereta luncur itu bergemerincing ria. Berangkatlah mereka memasuki rimba besar menuju rumah kakek. Oh ya, ini gambarnya ya. Ini gambarnya untuk pesta dansa di rumah kakek. Menyenangkan sekali. Orang-orang tua berdansa dengan gembira. Oke. Jalanan ditutupi salju yang lembab dan halus. Kereta luncur itu meluncur dengan cepat. Pepohonan di kiri kanan jalan seolah-olah bergegas lari ke arah yang berlawanan. Kalian perhatikan ya, kalau kita naik kereta atau kita jalan, seolah-olah pohon yang ada di depan kita itu berlomba-lomba mengejar kita. Ya kan? Begitu kan? Jadi seperti itu yang dimaksud oleh Laura. Tidak berapa lama kemudian, sinar matahari muncul. Udara seakan gemerlapan. Cahaya matahari membuat jalur-jalur cahaya kuning dan panjang di antara bayang-bayang pepohonan besar, sehingga
membuat salju bersemu merah jambu. Bayang-bayang mulai menipis membiru. Setiap lengkungan gulungan salju dan setiap jejak di salju mempunyai bayangan. Pa menunjukkan jejak-jejak binatang liar di salju di sisi jalan kepada Laura. Jejak kecil dan putus-putus dari kelinci berekor tebal, jejak mungil dari tikus padang, jejak berbulu dari burung-burung salju. Banyak juga jejak yang lebih besar, jejak yang mirip jejak anjing, jejak yang ditinggalkan oleh seekor rubah, jejak rusa yang berlari masuk ke dalam hutan. Semua terasa terekam di dalam jejaknya. Udara mulai terasa hangat, dan Pa berkata bahwa salju yang turun itu tidak akan berlangsung lama. Rasanya cepat sekali. Tahu-tahu mereka telah berbelok memasuki daerah terbuka tempat rumah kakek berdiri. Giring-giring mereka bergemerincing ramai. Nenek muncul di pintu, tersenyum, memanggil mereka supaya cepat masuk. Nenek bilang, kakek dan Paman George telah pergi ke hutan Maple. Pa segera menyusul mereka. Sementara Laura, Mary, Ma dengan menggendong Carrie, semua masuk ke dalam rumah, membuka semua pembungkus badan mereka. Laura senang sekali tinggal di rumah nenek. Rumah tersebut jauh lebih luas daripada rumahnya Laura sendiri ya. Ada sebuah ruangan yang sangat luas. Ada sebuah kamar kecil untuk Paman George. Ada kamar lainnya untuk Bibi Dosia dan Bibi Ruby. Kemudian ada sebuah dapur yang mempunyai sebuah tungku sangat besar. Senang sekali rasanya berlari-larian di ruang besar itu. Dari perapian di ujung ruangan ke tempat tidur nenek di ujung lainnya di bawah jendela. Lantainya terbuat dari papan tebal dan lebar yang dibuat oleh kakek dari balok yang dibelah-belah dengan kapak. Lantai itu kini halus sekali, digosok hingga bersih dan putih. Tempat tidur nenek di bawah jendela empuk sekali karena terbuat dari bulu. Waktu rasanya berlalu cepat sekali bila Laura dan Mary bermain-main di ruang besar, sementara Ma membantu nenek dan Bibi di dapur. Para lelaki telah membawa bekal mereka ke hutan Maple, sehingga mereka tidak perlu pulang dulu untuk makan siang. Karena itu, yang di rumah juga tidak perlu menyiapkan meja untuk makan. Mereka makan roti dengan daging rusa dingin dan minum susu. Untuk makan malam nanti, nenek membuatkan bubur tepung jagung. Nenek berdiri dekat tungku, mengucurkan tepung jagung dari tangannya ke dalam periuk yang berisi air mendidih dan telah bercampur garam. Ia mengaduk adonan dengan sebuah sendok kayu sambil terus juga mengucurkan tepung hingga periuk itu penuh dengan bubur yang kental, kuning, dan mendidih. Periuk kemudian diangkat, dipindahkan ke tungku belakang agar masaknya perlahan-lahan. Baunya enak sekali, semarak mengisi ruangan. Ruangan itu memang penuh bau-bau sedap, bau manis, dan bau bumbu-bumbu dari dapur. Bau balok kayu hikori yang menyala terang di perapian. Dan bau apel cengkih di samping keranjang jahit nenek. Cahaya matahari masuk lewat jendela kaca yang bersih, cemerlang, sehingga semua yang ada di dalam tampak bersih, luas, dan besar. Menjelang makan malam, Pa dan kakek datang, masing-masing dengan pikulan kayu di bahunya. Pikulan yang dibuat oleh kakek. Ini ya bentuknya ya, pikulannya. Hebat ya kakeknya ini, orang tua ini kuat sekali. Lihat dia membawa pikulan besar seperti ini.
dengan ada 2 ember di kanan kirinya yang penuh berisi maple syrup. Dan pakai sepatu boot dengan baju hangat. Dan wajahnya tersenyum. Oke, kita lanjutkan ya. Pikulan itu dibuat khusus dengan lengkungan yang pas pada leher, serta setengah lingkaran yang pas untuk bahu pemakainya. Dari ujung pikulan itu berjuntai rantai yang ujungnya memiliki sebuah kaitan. Pada tiap kaitan ini tergantung sebuah ember kayu besar yang berisi penuh dengan sirup maple panas. Pa dan kakek membawa ember-ember sirup itu dari periuk besar di hutan maple. Buat kalian yang bingung maksudnya gimana, coba dengarkan episode 7. Di situ dijelaskan detail pembuatan sirup maple-nya. Makanya dibawanya panas-panas, jadi kalian bisa mengerti ceritanya ya. Dan menarik sekali ceritanya. Seperti kita diajak jalan-jalan ke pabrik gula ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pa dan kakek membawa ember-ember sirup itu dari periuk besar di hutan maple. Ember-ember itu mereka pegang agar tidak berguncang-guncang. Bukan karena menahan beratnya. Berat-berat ember itu ditanggung oleh pikulan di bahu mereka. Nenek menyediakan tempat di tungku untuk sebuah periuk tembaga besar. Pa dan kakek menuangkan sirup yang mereka bawa ke dalamnya. Begitu besar periuk itu, sehingga 4 ember besar sirup dapat masuk di dalamnya. Paman George datang dengan membawa seember penuh sirup pula. Tetapi embernya lebih kecil. Semua orang makan bubur tepung jagung dengan sirup maple. Enaknya. Dibayangkan saja sudah enak. Ada yang mau mencoba membuat bubur tepung jagung? Saya ingin mencoba. Kapan-kapan akan saya coba dengan sirup maple. Enak kayaknya untuk anak-anak ya. Oke, ada yang mau? Kalau ada yang mau nanti saya coba share caranya. Oke, kita lanjutkan ya. Paman George itu seorang tentara. Ia memakai jas militer berwarna biru penuh dengan kancing tembaga. Matanya biru dan nakal. Badannya tinggi besar, jalannya gagah, dan sikapnya menantang. Laura memperhatikan Paman George terus sambil memakan bubur tepung jagungnya. Sebab ia pernah mendengar Pa berkata kepada Ma bahwa Paman George seorang yang liar. George liar sekali setelah ia pulang dari perang, kata Pa waktu itu sambil menggelengkan kepala seolah-olah menyesali sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Paman George melarikan diri dari rumah hanya karena ingin menjadi tukang tabuh genderang di ketentaraan. Pada waktu ia baru berumur 14 tahun. Laura belum pernah melihat orang liar. Ia tidak tahu apakah ia takut atau tidak kepada Paman George. Selesai makan malam, Paman George pergi keluar. Di halaman, ia meniup trompet tentaranya. Panjang dan keras sekali. Suaranya indah, melengking jauh menembus rimba besar. Rimba itu gelap dan sunyi. Pohon-pohon seolah-olah diam untuk mendengarkan. Dari jauh, suara itu kembali lagi, tajam, jelas, dan kecil. Seolah-olah di sana ada sebuah trompet kecil yang menjawab panggilan trompet besar Paman George. Dengar, kata Paman George, indah sekali bukan? Laura memandang Paman George, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Setelah Paman George selesai meniup trompetnya, Laura lari ke dalam rumah. Ma dan nenek membereskan piring-piring serta mencucinya. Sementara Bibi Dosia dan Bibi Ruby pergi ke kamar untuk mempercantik diri. Laura mengikuti kedua bibi itu
duduk di tempat tidur mereka dan memperhatikan mereka menyisir rambut, serta membuat belahan dengan hati-hati. Mereka membelah rambut mereka dari dahi lurus hingga ke tengkuk. Oh, dari sini. Dari dahi lurus hingga ke tengkuk sampai di belakang. Ya. Mereka menyisir rambut dari garis ini ke telinga. Kemudian rambut itu mereka kepang. Jadi kanan dikepang, kiri dikepang. Panjang sekali. Dan dengan hati-hati mereka membuat sanggul dari kepangan itu. Coba kalian lihat ya, jadinya seperti apa. Ini dia. Cantik ya. Jadi rambutnya dibuat seperti ini. Nah, diambil, dibelah, kemudian dikepang, kemudian dilingkarkan. Ini yang diambil, harusnya ada yang sampai di tengkuk. Nah, ini sudah jadi kepangannya. Ini kalian perhatikan. Ini kepangan yang satu, itu kepangan yang lainnya, tapi yang ini untuk poninya yang mulai diolah. Jadi, mereka pintar menata rambut mereka sendiri dengan sudah berdandan gaun yang sangat cantik. Saya suka sekali melihat gaunnya. Rasanya seolah-olah kita bisa merasakan berada di tahun itu. Kalian harus lihat gambarnya ya buat yang mendengarkan podcast di sempat-sempat ini. Oke, kita lanjutkan ya. Keduanya telah mencuci tangan dan wajah, menggosoknya bersih-bersih dengan sabun, dibaskom pada bangku di dapur. Mereka memakai sabun yang dibeli dari toko, bukan sabun yang lembek berwarna coklat tua buatan nenek, yang disimpan dalam sebuah guci besar untuk keperluan sehari-hari. Lama sekali mereka mengatur bagian depan rambut. Mereka juga mendekatkan lampu ke wajah mereka saat mereka meneliti dandanan di kaca yang tergantung di dinding. Mereka menyisir rambut bagian depan itu begitu saksama hingga kemilau bagaikan sutra yang ditimpa cahaya lampu. Jadi zaman dulu ya, para gadis, para wanita itu menyisir rambutnya rajin sekali, hati-hati sekali. Disisir terus dengan saksama. Itu maksudnya buat adik-adik yang tidak tahu arti kata saksama, itu artinya dengan begitu rupanya, dengan sangat-sangat diperhatikan. Itu dengan saksama. Kalian dengarkan kata-kata berikutnya ya. Hingga kemilau bagaikan sutra yang ditimpa cahaya lampu. Jadi disisir hati-hati sampai rambutnya itu berkilau-kilau. Kita lanjutkan ya. Jambul kecil di tiap sisi kepala mereka juga kemilau. Jambul kecil. Jadi lengkungan yang ada itu juga berkilau. Begitu juga ujung rambut yang melengkungi sanggul di bagian belakang kepala. Kemudian mereka memakai kaos kaki yang panjang, putih, dan indah. Kaos kaki ini mereka rajut sendiri dengan benang katun halus dan pola berenda-renda. Mereka pun memakai sepatu mereka yang terbaik. Mereka saling membantu mengancingkan korset. Bibi Dosia menarik tali korset Bibi Ruby. Kemudian Bibi Dosia memegang erat-erat yang ranjang. Sementara Bibi Ruby menarik tali korsetnya. Jadi, buat gambaran, yang satu pegang tiang, kemudian yang lain menarik korset talinya yang ada di belakangnya, ditarik sampai pinggangnya itu ramping sekali. Dan itu bergantian. Oke? Ini katanya, tarik Ruby, tarik. Perintah Bibi Dosia terengah-engah. Kan nafasnya bisa juga kayak ditekan oleh korset ya, otomatis nafasnya jadi tertahan. Begitu. Tarik Ruby, tarik. Perintah Bibi Dosia terengah-engah. Tarik lebih kuat. Bibi Ruby memasang kuda-kuda, siap-siap ini, dan menarik lebih kuat. Begitu. Bibi Dosia berulang kali mengukur lingkaran pinggangnya dengan tangannya.
Sampai akhirnya ia tidak kuat lagi dan berkata, "Kurasa cukup, tidak akan dapat kau kecilkan lagi." Kata Bibi Dosia pula, kata Caroline, dulu waktu baru kawin dengan Charles dapat melingkari pinggangnya hanya dengan 2 telapak tangannya. Wow. Jadi begini, kecil sekali. Caroline adalah nama Ma. Jadi tentu saja Laura bangga sekali mendengar itu. Bibi Dosia dan Bibi Ruby mengenakan rok dalam mereka. Berlapis-lapis. Mula-mula rok dalam dari kain flanel. Kemudian dari kain biasa. Kemudian rok dalam putih berhias renda dan kaku sekali, menggelembung. Baru setelah itu mereka mengenakan gaun mereka yang indah. Gaun Bibi Dosia bergambar ranting-ranting bunga merah dan daun hijau. Rapat berlatar belakang biru tua. Kancing korsetnya mirip sekali dengan buah arbe, hingga Laura ingin menggigitnya. Gaun Bibi Ruby terbuat dari belaju kembang. Warnanya merah anggur. Kembangnya goresan-goresan lembut berwarna merah anggur muda. Kancingnya berwarna emas. Tiap kancing berukir gambar banteng dan sebatang pohon. Leher baju Bibi Dosia yang putih dan indah itu dikancing dengan bros bergambar kepala seorang wanita. Bibi Ruby mengancingkan leher bajunya dengan sekuntum mawar yang terbuat dari lilin. Bibi Ruby membuatnya sendiri. Di kepala, sebatang jarum penambal yang sudah patah hingga tidak dapat digunakan lagi. Wow, kreatif ya. Jadi jarum yang patah, ujungnya diberi lilin, diukir mawar, dan itu ditancapkan di kancing paling atas. Jadi seolah-olah menjadi pin hiasan yang cantik sekali. Kalau bros yang bergambar kepala seorang wanita itu umum sekali di tahun-tahun itu. Jadi brosnya itu oval, bentuknya oval dengan berukir-ukir dan ada siluet bentuk wajah seorang wanita yang biasanya umumnya hadap samping. Jadi kelihatan hidungnya, dahinya, dan bentuk bibirnya, dan itu yang paling cantik dan kelihatan elegan. Kita lanjutkan. Mereka berdua tampak cantik sekali, seakan-akan tidak menyentuh lantai, melayang-layang dengan gaun mereka yang menggelembung bulat. Pinggang mereka ramping dan padat. Pipi mereka bersemu merah. Mata mereka cemerlang di bawah rambut yang halus kemilau. Ma juga tampak sangat cantik dengan gaun muslimnya yang berwarna hijau tua, dengan hiasan gambar daun-daun kecil mirip arbe. Roknya diwiru-wiru. Diwiru-wiru itu maksudnya roknya itu dilipat-lipat-lipat-lipat. Jadi lipatannya hampir seperti rok anak sekolah gitu ya. Dihiasi dengan pita berwarna hijau tua yang disimpul-simpulkan. Dan di leher bajunya disematkan sebuah bros emas. Bros emas itu gepeng, panjang, dan sebesar 2 buah jari tangan Laura yang terbesar. Penuh dengan ukiran dan pinggirnya dilengkung-lengkungkan. Ma tampak begitu anggun, sehingga Laura tidak berani menyentuhnya. Tamu-tamu mulai berdatangan. Ada yang berjalan kaki, menembus rimba yang bersalju itu dengan membawa lentera. Ada yang naik kereta luncur dan kereta biasa, langsung ke depan pintu rumah. Suara gemerincing giring-giring kereta luncur terdengar terus. Suara giring-giring kereta itu khas, jadi menyenangkan rasanya mendengarnya. Ruang besar itu penuh dengan sepatu boot tinggi dan gaun-gaun yang mendesir-desir. Di tempat tidur nenek dibaringkan banyak sekali bayi. Paman James dan Bibi Libby datang dengan anak perempuan mereka, yang juga bernama Laura Ingalls. Persis seperti nama Laura.
Kedua Laura itu berdiri di pinggir tempat tidur nenek. Laura yang satu ini berkata bahwa adik bayinya lebih cantik daripada si bayi Carrie. Tidak mungkin, tukas Laura. Carrie adalah bayi tercantik di seluruh dunia. Tidak, kata Laura yang satu lagi. Ya, kata Laura. Tidak, kata Laura yang satunya. Ma datang mendekat dan berkata dengan suara tajam, Laura. Kedua Laura itu tidak berkata apa-apa lagi. Paman George meniup trompetnya. Suaranya keras sekali memenuhi ruangan. Ini dia Paman George yang tinggi besar tadi ya. Nah, ini dia Paman George lengkap dengan jaket militernya, meniup trompetnya. Dan kakinya satu naik ke atas kursi dingklek kecil. Dia pasti kelihatan gagah sekali dengan jas militernya. Nah, saya juga ingin menunjukkan ini Laura dan Laura. Ada Laura Ingalls 1 dan Laura Ingalls 2. Ini dia Laura yang kita bacakan di cerita ini, Laura Ingalls Wilder. Karena Laura ini rambutnya coklat. Dan saya ingat rambutnya itu pendek begini. Dengan rok yang lucu sekali diikat. Laura ini umur 4 atau 5 tahun ya kira-kira kan kemarin. Sedangkan Laura Ingalls satunya dikepang. Kepang 2 dengan pita yang cantik. Dan ini banyak sekali bayi yang diletakkan di tempat tidur. Seperti yang diceritakan Laura tadi. Dan mereka sedang berdebat bayi siapa adik mereka yang paling cantik di dunia. Lucu. Oke, kita lanjutkan ya. Paman George meniup trompet terus sambil bercanda, tertawa, dan berdansa. Kemudian Pa mengeluarkan biolanya dan mulai bermain. Pasangan-pasangan yang berdansa berdiri membentuk segi 4 di lantai dan mulai berdansa saat Pa menyuarakan lagu untuk gerakan-gerakan yang harus mereka lakukan. Kanan besar dan kiri, seru Pa. Gaun-gaun mulai berdesir. Sepatu-sepatu ke arah yang lain, tangan-tangan berjabatan dan saling melepaskan tinggi di udara. Ayunkan pasanganmu, seru Pa lagi. Semua pria membungkukkan badan kepada wanita di sebelah kirinya. Itu perintah ya. Semua pria membungkukkan badan kepada wanita di sebelah kirinya. Semua perintah Pa dilakukan. Laura melihat gaun Ma terayun-ayun. Pinggangnya yang kecil ramping itu melengkung dan kepalanya mengangguk. Bagi Laura, tidak ada wanita yang lebih cantik daripada Ma. Biola Pa bernyanyi. Oh gadis-gadis Buffalo, datanglah malam ini. Ini liriknya ya. Datanglah malam ini. Datang malam ini. Oh gadis-gadis Buffalo, datanglah malam ini, mari dansa di terang bulan. Saya sudah menemukan lagunya dan saya akan mencari dan memperdengarkan di podcast nanti ya buat teman-teman adik-adik biar bisa membayangkan. Kita lanjutkan ya, semakin seru. Lingkaran-lingkaran kecil dan lingkaran-lingkaran besar saling memutari. Gaun-gaun berdesir, sepatu-sepatu dihentakkan, pasangan-pasangan saling membungkukkan diri, berpisah, bertemu, dan membungkukkan diri lagi. Di dapur, nenek sendirian mengaduk sirup yang mendidih di periuk besar. Ia mengaduk mengikuti irama musik. Di depan pintu belakang, terdapat seember salju bersih. Sekali-sekali, nenek mengambil sirup 1 sendok dan dituangkan ke sebuah piring kecil yang berisi salju. Laura kembali memperhatikan orang-orang yang berdansa. Pa sekarang memainkan lagu Tukang Cuci Irlandia. Saya masih berpikir bahasa Inggrisnya, Irish. Ya nantilah kita cari. Oke, lanjutnya ya. Lalu Pa berseru. Ini lirik lagunya rupanya. Do, si, nyonya-nyonya,
do, si, do. Tekan tumit, tekan ujung sepatu. Tanpa sadar, kaki Laura ikut bergerak-gerak. Paman George melihatnya dan tertawa. Ia menangkap tangan Laura dan mereka berdua berdansa di sudut. Laura senang sekali kepada Paman George. Ini ya, ini gambarnya. Pa yang memainkan biolanya menyanyikan lagu Gadis-Gadis Buffalo. Ini judulnya Buffalo Girls. Saya sudah menemukan lagunya. Menyenangkan sekali. Orang-orang terhibur, senyum. Dan ada anak kecil yang duduk di salah satu kursi. Kemudian kalau yang Laura dansa dengan Paman George itu ini. Nah, asik ya. Laura kakinya digoyang-goyang, jadi Paman George langsung pasti merasa senang melihat anak kecil yang cantik ini. Langsung diajak berdansa. Bergerak-gerak bersama dengan uncle-nya. Dan di background-nya semua pria dan wanita berdansa dengan gaun yang berputar-putar tadi seperti ceritanya tadi. Pasti cantik sekali. Saya bahkan bisa membayangkan adegan filmnya Titanic. Mereka juga ada dansa seperti itu, dansa yang semangat begitu di kapal tapi. Oke, kita lanjutkan ya. Dari arah dapur terdengar orang-orang tertawa. Ternyata nenek diseret keluar dari dapur. Gaun nenek indah juga. Dari belacu kembang biru tua dengan gambar daun-daun musim gugur. Pipi nenek memerah karena tertawa dan ia menggelengkan kepala. Tangannya masih memegang sendok kayu pengaduk sirup. Aku tidak bisa meninggalkan sirupku, katanya. Namun Pa telah memainkan lagu Petualangan Arkansas, judulnya, dan semua orang bertepuk tangan mengikuti irama musik. Nenek membungkuk, memberi hormat dan berdansa sebentar sendirian. Nenek dapat berdansa seindah siapa saja yang ada di ruang itu. Suara tepuk tangan hampir melenyapkan suara biola Pa. Tiba-tiba, Paman George meluncur ke depan nenek, membungkuk dalam-dalam dan mulai berdansa melompat-lompat. Nenek melemparkan sendok kayunya kepada seseorang. Ia meletakkan tangan di pinggang, menghadap tepat ke arah Paman George. Semua orang bersorak ramai. Nenek juga berdansa melompat-lompat. Laura ikut bertepuk mengiringi musik bersama tepuk tangan orang-orang lain. Biola menyanyikan lagu seolah-olah baru kali itu dapat bernyanyi. Mata nenek berapi-api, pipinya merah, di bawah gaunnya, tumit sepatunya berdetak-detak secepat hentakan sepatu Paman George. Semua orang gempar. Paman George terus berdansa dengan cepat dan nenek tetap menghadapinya. Juga berdansa cepat. Biola Pa tidak menghentikan lagunya. Paman George mulai terengah-engah mengusap keringat di dahinya. Mata nenek bercahaya-cahaya. Kau tidak dapat mengalahkannya, George. Seorang berteriak. Langkah Paman George makin cepat. 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Nenek begitu pula. Semua orang bersorak lagi. Semua wanita tertawa, bertepuk tangan. Semua pria menggoda Paman George. Paman George tidak peduli. Tetapi ia tidak dapat ikut tertawa karena nafasnya sesak. Ia terus saja berdansa melompat-lompat. Mata Pa yang biru juga cemerlang memperhatikan George dan nenek. Jari penggesek biolanya ikut menari-nari di atas senar biola. Laura melompat-lompat, menjerit-jerit dan bertepuk tangan. Nenek terus saja berdansa. Tangan di pinggang, kepala tegak, tersenyum riang. Paman George terus juga berdansa, tetapi sepatunya tidak berdentam sekeras waktu ia mulai berdansa. Tumit sepatu nenek masih tetap gembira terdengar. Setetes keringat meluncur dari dahi Paman George, bersinar di pipinya. Ini pertarungan ya, pertarungan. Kalau zaman sekarang namanya
battle dance atau dance battle mungkin ya, tapi dengan gaya yang lebih hype. Nah, kalau di sini dansanya itu folks, gaya di desa-desa, menyenangkan. Tiba-tiba ia mengangkat tangan dan berkata terengah-engah, "Aku kalah." Lalu ia berhenti berdansa. Semua orang bersorak ramai, menjerit-jerit, menghentakkan kaki, dan menyorai nenek. Nenek meneruskan berdansa sebentar, baru berhenti. Ia tertawa terputus-putus, terengah-engah. Bila tertawa, matanya bersinar-sinar seperti mata Pa. Paman George juga tertawa sambil mengusap dahi dengan lengan bajunya. Tiba-tiba, nenek berhenti tertawa, berpaling dan cepat-cepat lari ke dalam dapur. Biola telah berhenti bernyanyi. Semua wanita riuh berbicara. Semua pria menggoda Paman George. Namun, melihat tingkah nenek tadi, seketika semua terdiam, sunyi. Kemudian nenek muncul dari pintu dapur berkata, "Sirupnya mengental, ambil sendiri-sendiri." Semua orang mulai bicara dan tertawa lagi sambil bergegas ke dapur untuk mengambil piring dan membawanya keluar untuk diisi salju. Pintu dapur terbuka, hawa dingin masuk. Di luar, bintang-bintang bagaikan beku di langit. Udara dingin menggigit pipi dan hidung Laura. Nafasnya keluar bagaikan asap. Ia dan Laura yang satu lagi, serta anak-anak lainnya mengambil salju bersih dengan piring mereka dan kembali ke dapur yang telah penuh sesak. Nenek berdiri di dekat periuk tembaga dengan sendok kayu besar di tangan, menuangkan sirup panas ke setiap piring salju yang disodorkan kepadanya. Sirup tadi mendingin di salju, menjadi kembang gula. Mereka boleh makan sebanyak yang mereka suka. Gula maple tidak membahayakan siapa saja walaupun dimakan banyak-banyak. Banyak sekali sirup di periuk dan salju berlimpah di halaman. Segera, setelah mereka menghabiskan satu piring, mereka keluar lagi mengambil salju dan nenek menuangkan sirup lagi ke piring mereka. Kenyang makan kembang gula maple, mereka mengambil makanan-makanan yang ada di meja panjang. Ada kue labu, kue arbe kering, kue-kue kecil dan besar, ada roti dan daging babi rebus, dan ada pula acar yang sangat asam rasanya. Mereka makan sebanyak-banyaknya dan mulai berdansa lagi. Namun, kini nenek terus mengawasi sirup di periuk. Sebentar-sebentar ia menuangkan sedikit ke dalam piring kecil, mengaduknya beberapa saat, menggelengkan kepala dan menuangkan kembali sirup itu ke dalam periuk. Ruang besar sementara itu penuh suara-suara keras dan gembira. Suara musik bercampur suara hiruk-pikuk orang berdansa. Akhirnya, waktu nenek mengaduk sirup di piring kecil, sirup berubah menjadi butir-butir yang menyerupai pasir. Nenek berseru, "Cepat anak-anak, sirup telah membutir." Bibi Ruby, Bibi Dosia, dan Ma berlari meninggalkan dansa mereka. Mereka cepat-cepat menyiapkan panci-panci besar dan kecil, dan secepat mungkin nenek mengisi panci-panci tersebut dengan sirup. Panci yang berisi sirup kemudian didinginkan sehingga sirupnya berubah menjadi gula. Setelah semua panci terisi, nenek berkata, "Ambil panci-panci kecil untuk anak-anak." Hampir setiap anak mendapat bagian sebuah panci kecil yang biasanya dipakai untuk memanggang kue-kue kecil. Yang tidak memperoleh panci, sebagai gantinya diberi piring kecil atau sebuah mangkuk yang sudah sedikit pecah. Kalian ingin tahu gambaran apa yang ada di sini? Ini dia. Saya tunjukkan ya.
Ini adalah gambaran saat nenek mulai membagi-bagikan sirup maple tadi ke salju yang ada di piring masing-masing. Jadi mereka ini seperti makan es serut loh. Karena salju dari luar, cari salju yang bersih, kemudian dituang sirupnya. Nah, mereka langsung mendapat kembang gula, permen-permen. Tapi tidak dijelaskan di situ yang dimakan itu apakah saljunya atau hanya sirupnya yang sudah menjadi gula. Saya asumsikan tadinya adalah mereka makan salju bersama dengan gula. Tapi kayaknya kalau saya dengarkan makan berarti yang dimakan adalah kembang gulanya. Berarti yang dimakan adalah sirup maple yang beku yang ada di piring masing-masing. Ini dia. Nah, di sini ada gambarnya tampak Pa mulai membantu menyiapkan makanan atau mengambil makanan, dan di sini Ma membantu menyiapkan. Cantik ya mereka. Ini poni mereka yang ini kalau kalian perhatikan ya, cantik ya. Ini poni yang disisir rapi kemudian dilengkungkan ke belakang untuk menyambung dengan kepangan yang ada di belakang. Dan ini yang dikatakan mengkilap sekali. Kemudian ini juga jambulnya adalah yang ini. Dan rambut anak-anak semuanya berpita. Dan itu makanan di atas meja melimpah. Oke, kita lanjutkan ya ceritanya. Semoga kalian juga merasa ini seru sekali seperti seseru saya membacakannya. Saya pun ikut menikmati membaca ini karena saya bisa membayangkan kejadiannya di sana. Menyenangkan sekali ya. Jadi tadi anak-anak diberi piring kecil atau sebuah mangkuk yang sudah sedikit pecah. Anak-anak memperhatikan nenek membagikan sirup kepada mereka dengan berdebar-debar. Yang ada di periuk tampaknya tinggal sedikit. Mungkin tidak cukup untuk semua. Kalau tidak cukup, pastilah ada seseorang yang harus bersikap tidak mementingkan diri dan sopan. Kemudian membagi bagiannya kepada yang tidak kebagian. Namun, ternyata sirup yang ada di periuk pas. Sisa terakhir di dalam periuk tepat untuk mengisi panci kecil anak yang terakhir. Semua kebagian. Biola kembali menyanyi, orang-orang berdansa lagi. Laura dan Laura yang satunya menonton orang-orang yang berdansa itu. Lelah berdiri, mereka duduk di lantai di sudut ruangan. Dansa orang-orang itu begitu indah dan musiknya begitu gembira, sehingga tidak bosan-bosannya Laura menonton. Gaun-gaun cantik berdesir-desir berputar, sepatu-sepatu tinggi berdentam-dentam, dan biola tidak henti-hentinya menyanyi. Tahu-tahu Laura terbangun. Hari telah pagi, dan ia tidak ingat kapan persisnya ia tidur. Ia berbaring di kaki tempat tidur nenek. Ma, nenek, dan Carrie tidur di tempat tidur. Pa dan kakek tidur di selimut yang ditebarkan di lantai, dekat perapian. Mary tidak kelihatan. Ia tidur dengan Bibi Dosia dan Bibi Ruby di kamar mereka. Orang-orang lain pun mulai bangun, sarapan penekuk dan sirup maple. Kemudian Pa menyiapkan kuda dan kereta luncur dekat pintu. Ia membantu Ma dan Carrie naik. Sementara kakek menaikkan Mary dan Paman George menaikkan Laura. Mereka berdua diayun melewati tepi kereta luncur itu ke tumpuan jerami di lantai kereta. Pa membungkus mereka dengan berlapis-lapis selimut. Kakek, nenek, dan Paman George berdiri berjajar berseru, "Selamat jalan, selamat tinggal." Saat kereta mereka mulai meluncur memasuki rimba besar pulang. Matahari terasa hangat. Kaki kuda melemparkan salju berlumpur ke atas. Di belakang kereta luncur, Laura melihat jejak mereka.
menembus salju yang tipis hingga lumpur di bawah salju itu. Sebelum malam tiba, salju gula akan habis, kata Pa. Dan episode 8 sampai di sini dulu. Kita lanjutkan episode 9 besok lagi. Penasaran? Tetap ikuti terus ya. Yang episode 9 seperti biasa saya akan tunjukkan ya judulnya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh Laura. Pergi ke kota. Ada seorang wanita bawa payung dengan topinya yang khas, topi bonet. Ini namanya topi bonet ya. Ada di filmnya Laura Ingalls Wilder. Kemudian ada yang membetulkan sepatu. Saya tebak ini Laura dan ini Mary. Menyenangkan sekali karena itu adalah yang ditunggu-tunggu Laura dan yang pernah diceritakan oleh Laura bahwa dia ingin sekali ke kota. Jadi tunggu besok ya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak dan enak. Kemudian besok pagi dapat bangun pagi dengan tubuh yang lebih segar untuk beraktivitas kembali. Terima kasih.